Selamat siang Pak. Siang dok. Ya, perkenalkan saya Fariza Zahra sebagai dokter yang menjaga pada hari ini. Dengan Bapak siapa nama lengkapnya? Pak Salim Abdillah. Pak Salim Abdillah. Usianya berapa Pak? Usianya 25. Usianya 25. Oke. Jadi Pak Salim sini ada keluhan apa Pak? Kemarin saya habis luka terus udah dioperasi, sekarang saya mau kontrol dok. Oke. Mana? Oke, kalau gitu. Ini operasinya berapa hari yang lalu ya Pak? Seminggu yang lalu dok. Oke, seminggu yang lalu. Setelah itu udah ada perubahan belum? Jadi lebih membaik atau malah? Jadi lebih membaik sih dok, nggak ada nyeri juga. Oke, tidak ada nyeri. Jadi nggak ada nyeri, nggak ada keluhan, misalkan seperti demam atau jadinya menjalar ke tempat lain? Tidak ada. Oke. Lalu untuk ini Bapak ada riwayat penyakit seperti hipertensi, DM atau Nggak ada sih dok. oke, alergi ada? Nggak ada. Penyakit autoimun ada? Nggak ada. Oke, baik, siap. Lalu selama seminggu di rumah ini Bapak sudah merawat lukanya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Saya ganti kasa setiap sehari sekali, terus pakai kena air juga. Kan gitu aja sih dok. Mantap Pak. Oke, kalau begitu sekarang kita akan buka dulu untuk perbannya. Nanti kita lihat untuk perkembangan lukanya seperti apa, lalu kita bersihkan, dan kalau sudah memungkinkan kita bisa lepas jahitan ya Pak. Siap dok. Ya, apa Bapak bersedia? Sudah dok. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Nggak ada. Oke, baik, kalau gitu monggo Bapak silakan duduk. Sudah duduk. Selanjutnya kita ini tanya ke dosen pengujinya. Kak izin dok untuk tanda-tanda vitalnya seperti apa, bagaimana, nanti dikasih infonya sama dosen, lalu kita masuk ke selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita preparasi terlebih dahulu. Preparasi ini kita cuci tangan kan, pakai gel antiseptik menggunakan 6 langkah. Kemudian kita memasang handscoon. Nah, setelah itu, ini kan ada alatnya ya, alat-alatnya masih di dalam tray. Nah, si traynya kita ambil. Kita ambil ke sisi pasien, terus kita ini kan ceritanya masih ketutup, kita buka ikatannya, set, terus kita ganti, kita udah selesai buka ikatannya, terus bila nih kita prep si pasiennya. Bapak tadi lukanya di tangan ya, boleh digulung dulu lengan bajunya. Nah, setelah digulung Bapak saya izin buka perban yang lama ya, kita buka, set, lalu di sini kita identifikasi atau kita nilai dulu perubahan lukanya. Kayak Pak, jadi untuk ukuran lukanya sudah mengecil, kemudian dari dasar, tepi, dan juga jaringan sekitar lukanya tuh baik ya Pak, tidak ada tanda-tanda infeksi, kemudian tidak ada discharge juga. Terus kita cek ini capillary refill time-nya. Misalkan ini jari ini ceritanya, pencet. Oke, untuk capillary refill time-nya bagus. Ini tidak ada perubahan sensasi Pak, kayak kesemutan, baal, Tidak ada dok. susah digerakin. Tidak ada dok. Oke, mantap. Kalau gitu, selanjutnya kita ceritanya ganti glove nih. Jangan lupa juga untuk tempat sampah medisnya ready ya. Nah, kita ini ceritanya ganti glove, set. Lalu kita prep alat. Jadi kan alatnya itu akan kita bagi dua ya. Ada area yang bakal on atau yang bakal kotor dan nyentuh pasien, sama ada area yang steril. Kita pisahin dulu. Yang pertama itu, ini bengkok kita keluarin. Sini. Kemudian atau gimana lah, pokoknya areanya jangan sampai bercampur. Di sini kita butuh kasa, ada mikropor juga atau plester. Kemudian untuk alat yang dipakainya itu kita sediakan ada pinset anatomis, pinset anatomis 2 buah. Kemudian ada needle holder, sama ada nih si alatnya, palingan inilah ya. Nah, udah dipastikan alatnya sudah ada nih. Dipastikan juga ada kasa, sama ini ada 2 kom, harusnya isinya tuh povidone iodin sama NaCl. Anggap aja satunya NaCl. Terus kalau misalkan belum ada, tuangin. Nah, setelah itu kita ganti handscoon ke handscoon yang steril, karena sekarang kita akan menyentuh si pasiennya. Nah, untuk wound toilet, pertama kan kita akan membersihkan lukanya terlebih dahulu. Kita buka kasanya.
Ini ceritanya masih on, masih steril ya dua-duanya ya. Aduh susah Nah, ini di sini. Kita ambil satu, kita celup ke NaCl, transfer dan bersihkan lukanya. Kemudian buang. Lalu kita ambil kasa baru, celup NaCl lagi. Ini bersihin, buang. Kemudian kita ambil kasa yang kering, ditap-tap ke lukanya, lalu dibuang. Dan terakhir kita bersihkan menggunakan povidone iodine, lalu buang. Nah, kitanya di sini kan kita mau lihat ya untuk kerapatan lukanya seperti apa. Kalau misalkan begini ternyata lukanya udah oke buat dilepas jahitan, maka kita lepas jahitannya. Ini yang tadi yang on, taruh ke bengkok. Kemudian ini yang masih steril, transfer, dan kita ambil gunting iris. Nah, cara membuka si jahitannya itu kita jepit kayak agak ditarik gitu, terus kita gunting sedekat mungkin sama si kulitnya. Punten ya Pak. Nah, udah gitu tarik, buang ke bengkok. Buang ke bengkok. Nah, udah beres nih ceritanya. Ini kan guntingnya udah on. Nih, sama terakhir kita mau kasih ngebersihin yang terakhir menggunakan povidone iodine. Kita ambil kasa yang baru, kemudian masukin ke povidone iodine, lalu di tap-tap aja, nggak usah yang basah-basah banget. Udah beres, buang. Nah, terakhir kita mau tutup si lukanya. Jadi ambil ini pakai yang steril ya, pakai alat yang masih steril, kita tutup seperti ini. Nah, sudah dirapikan. Jadi kayak ini lukanya segini, tapi untuk nutupnya harus lebih luas daripada si lukanya. Kita taruh alat-alat yang sudah on-nya, terus kita ambil micropore dan tutup. Untuk nutupnya itu harus menutupi keempat sisi. Kitanya udah ditutup sama micropore di keempat sisi dan dengan rapat. Setelah itu baik Pak, untuk prosedur pembersihan lukanya sudah beres. Nah, nanti selanjutnya kita edukasi pasien seperti biasa, jangan sampai kotor, jangan sampai kebasahan. Nah, terakhir kita edukasi pasiennya seperti biasa, Bapak kalau misalkan ini lukanya jangan sampai kebasahan dulu, kemudian dijaga kebersihannya. Dan juga kalau misalkan ada tanda-tanda infeksi seperti lukanya sakit, kemudian ada nanah, ada cairan, atau Bapak merasa demam gitu, Bapak boleh langsung balik ke fasilitas kesehatan. Seperti itu Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup dok. Aman, siap. Terima kasih.